subscribers yang berbahagia, hari ini saya ditanya nih tentang yang sedang lagi heboh ya. Kita tahu bahwa sekarang ada berita yang mencuat karena adanya statement dari Pak Mahfud MD tentang TPPU dan uang yang di Kementerian Keuangan 300 triliun itu. Saya ditanya sama subscribers ya. Jadi begini, kita mesti tahu dulu bahwa ada perbedaan yang prinsip antara TPPU dengan korupsi. Korupsi itu adalah perkara pokok. Kalau TPPU itu adalah merupakan lanjutan daripada satu perkara pokok. Tapi dia self-standard, berdiri sendiri juga seperti itu. Hanya peristiwanya harus dimulai dengan perkara pokok. Jadi saya akan jelaskan begini supaya untuk menambah wawasan kita semua ya. Yang dimaksud sama Pak Mahfud itu ada transaksi yang mencurigakan sejak 2009, 2008, 2009 kalau tidak salah itu. Senilai sampai 2022 itu 2023 itu senilai 300 triliun, bahkan terakhir waktu ketemu lagi naik 349 triliun. Itu bukan nilai nominal yang ada di situ. Kemungkinan besar itu adalah transaksi yang in out itu. Jadi kalau di dalam rekening koran tuh ada debit, ada kredit ya. Jadi debitnya berapa, misalnya uang di rekening itu 100, terus debitnya 10, 8, terus 8, 10, 10, 20, 10, 10, 10 itu. Nah, di jumlah itu nilainya 300 triliun begitu. Jadi bukan nilai itu mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Nah, di dalam laporan PPATK itu menurut berita yang kita dengar itu sendiri, semua kita tahu bahwa yang kita mau telisik itu apakah itu tindak pidana korupsi? Oh, belum tentu ya. Itu tindak pidana korupsi itu harus disidik dulu. Apakah betul uang itu adalah uang dari hasil kejahatan, uang dari penyalahgunaan kewenangan, uang dari kejahatan-kejahatan lain. Itu mesti disidik itu. Tidak bisa kita langsung main tebak-tebak seperti itu, tebak manggis. Tidak bisa seperti itu. Nah, yang TPPU itu yang menurut saya memang perlu telisik ataupun dilidik ataupun disidik ya kalau bila perlu ya, terhadap pejabat-pejabat yang memiliki transaksi yang mencurigakan kan. Menurut saya gampang itu ya, seorang di profiling apa pekerjaannya, terus nilai yang ditransaksi itu besar ya, itu harus ada namanya itu underlying transaction. Kalau tidak ada, itu adalah kejahatan nantinya, namanya kejahatan money laundering seperti itu. Jadi kita harus melihat itu secara benar. Menurut saya kalau sudah ada kecurigaan seperti itu, ya turun tangan aparat penegak hukum, harus itu disidik dan dilidik. Saya kira seperti itu harusnya. Nah, kita mau melihat juga perbedaan yang paling prinsip ya. Kalau orang bilang itu korupsi, kemungkinan bisa juga korupsi gitu loh. Apakah itu TPPU? Iya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah TPPU itu harus menunggu predicate crime-nya dulu? Oh, tidak. TPPU itu bisa disidik ya, berbarengan dengan perkara pokoknya gitu. Kalau perkara pokoknya nanti itu ternyata terbukti, ya TPPU-nya juga terbukti seperti itu. Menurut saya ini tibalah waktunya kita untuk melihat bahwa kemungkinan besar kalau transaksi seperti itu ya ada mungkin ya semacam penyalahgunaan kewenangan ya, abuse of power ataupun Mensbrechtmangesag di dalam hukum itu terhadap pejabat-pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk mengambil uang negara, mengeruk uang negara ya. Jadi menurut saya kalau ada oknum-oknum ya ditindak tegas gitu, dimiskinkan menurut saya gitu loh. Tapi saya tidak setuju kalau ada yang meminta supaya kita memboikot pajak, tidak boleh. Kita tetap bayar pajak karena pajak itu adalah urat nadinya ataupun darahnya negara ya, untuk membiayai semua. Kan kita juga mesti berpikir positif, negara hidup dari pajak ya, dari dan biaya dan juga sumber-sumber lain, tapi pajak merupakan darah utama. Jadi saya tidak setuju kalau ada dihimbau untuk tidak membayar pajak seperti itu. Jadi kita sudah bisa bedakan ya, kalau namanya TPPU sama korupsi itu berbeda. Kalau TPPU itu adalah lanjutan daripada tindak pidana utama ya, dilanjutkan dengan TPPU. Penyidikannya bisa bareng ya. TPPU self standard, berdiri sendiri karena ada aturan undang-undang kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah wawasan kita semua dan tetap semangat dan sukses.